Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya Febin Nafiradi di akhiran yang 40. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Kemudian kosakata ini ialah junuduhu, bala tentaranya, wal insi dari jin, minal jin dari jin, wal insi dari dan manusia, wat tayr dan burung, fahum maka mereka yuzaun mereka dibagi-bagi, hatta sehingga iza atau sampai tatkala mereka wadi lembah na'mal semut qalat berkata ud'u masuklah yahtimannakum menginjak kamu wa junuduhu dan bala tentaranya la yash'urun dan mereka tidak menyadari. Tabassama mereka dia tersenyum dhahikan tertawa an'amta yang kau anugerahkan alayya atasku wa ala walidayya dan atas orang tuaku amal aku mengerjakan solehan amal soleh fi ibadika dengan rahmatmu solehin orang-orang yang soleh. Terjemahan dari ayat 17 sampai 19 ini yakni dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seorang semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berkata, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Kemudian sebab nuzul dari ini ialah merupakan bagian dari kisah Nabi Sulaiman SAW, seorang nabi sekaligus raja yang diberi keistimewaan oleh Allah berupa kemampuan memahami bahasa hewan dan mengendalikan jin, manusia serta burung. Kisah ini tidak memiliki sebab nuzul khusus, tetapi diturunkan sebagai pelajaran bagi umat muslim tentang kepemimpinan, kecerdasan dan rasa syukur. Kisah dan penafsiran ayat yang ininya Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan yang terdiri atas manusia, jin dan burung. Pasukan tersebut tersusun rapi dan disiplin.
yang dimana penafsiran hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang mampu mengatur pasukan yang sangat besar. Ketika pasukan itu melewati sebuah lembah yang banyak dihuni semut, seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukan atau bala tentaranya tanpa sadar." Penafsirannya ialah semut tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan kaumnya. Ia segera memberikan peringatan agar seluruh semut berlindung. Nabi Sulaiman yang mendengar perkataan semut itu tersenyum. Beliau tidak marah atau rasa terganggu. Sebaliknya, beliau merasa kagum atas kecerdasan semut itu tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya serta kepada kedua orang tuanya. Penafsiran ini yakni kesan menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki kekuatan yang sangat besar, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan selalu mengingat Allah. Kemudian nilai-nilai pendidikannya ialah pendidikan kepemimpinan yang teratur dan bertanggung jawab. Di mana dari kisah tersebut dapat kita ambil bahwasanya semut tadi ialah ketuanya atau pemimpinnya bertanggung jawab untuk mengatur semut tersebut agar tidak terinjak dan bertanggung jawab atas para semutnya. Kemudian yang kedua, pendidikan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Yakninya sesama teman yang seperti dalam kisah semut tadi, ia menyuruh kepada teman-temannya untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak atau binasa terhadap terinjaknya para semut terhadap bala tentara dari Nabi Sulaiman. Yang ketiga, pendidikan kerjasama dan komunikasi. Yakninya para semut tersebut bekerja sama dan berkomunikasi agar mereka itu saling bekerja sama dan tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tadi. Kemudian pendidikan rasa syukur kepada Allah, yakninya Nabi Sulaiman bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, keistimewaan yakninya bahasa hewan yang telah diberikan. Kemudian kelima, pendidikan rendah hati, yakninya rendah hati terhadap sesama makhluk hidup. Sekian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.